Bab 4. Pagi yang menakjubkan. 2 hari penuh Ayas istirahat di apartemennya. Ia agak demam. Ingin sekali ia segera bisa jalan-jalan menelusuri kota Moskow dan menyentuh butiran-butiran salju yang turun dari langit. Ia juga ingin segera melihat keindahan lapangan merah yang sangat terkenal itu. Ia memilih mengurungkan keinginannya. Lebih baik ia istirahat sampai benar-benar sentosa daripada nekat kemudian jatuh sakit yang bisa membuat rencana yang telah disusunnya berantakan semua. Ia harus berterima kasih kepada David yang membelikan persediaan makanan yang cukup. 12 bungkus mie instan buatan Vietnam, 1 kilo beras, 1 kilo telur, 4 kaleng ikan sarden, sebotol garam, saus tomat, minyak goreng, dan barang-barang yang dipesannya. David juga membelikan panci yang bisa ia gunakan untuk memasak, jadi ia tak perlu keluar apartemen. Ia juga merasa Yelena cukup ramah dan membantunya. Setiap kali mau keluar, Yelena menawarinya kalau mau titip sesuatu. Ia merasa cukup nyaman tinggal di apartemen itu. Hanya yang agak mengganggunya, ia merasa susah menolak setiap kali Yelena mengajaknya berbincang di pagi hari sebelum Yelena berangkat kerja, atau malam hari sepulangnya dari bekerja. Yang membuatnya kurang nyaman adalah pakaian yang dikenakan Yelena ketika ada di apartemen. Pakaian yang menguji iman lelaki mana saja yang akal sehat dan jasmaninya. Justru kalau keluar dari apartemen, Yelena berpakaian sangat tertutup. Nyaris yang kelihatan cuma wajahnya, sebab pakaian musim dingin yang harus benar-benar rapat. Tapi begitu Yelena masuk apartemen yang hangat, pakaian musim dingin yang rapat itu satu persatu ia tanggalkan, dan ia hanya mengenakan pakaian yang menurutnya perlu ia kenakan. Sikap Linor kepadanya masih dingin. Ayas tidak tahu pasti apa sebabnya. Apa memang seperti itu wataknya, dingin dan kaku, seperti pernah diceritakan oleh penulis dalam blognya mengenai watak orang-orang Moskow? Atau karena memang belum akrab saja? Atau karena ia beragama Islam, agama yang dianggap Linor primitif? Selama 2 hari ini, ia tidak memiliki kesempatan berdialog dengan Linor. Ia ingin berdiskusi dengan gadis yang bekerja sebagai pemain biola pada sebuah orkestra klasik musik Rusia itu jika ada kesempatan. Ia ingin memberikan pandangan yang berbeda dari yang selama ini diyakini gadis itu. Ia merasa Linor berpandangan demikian buruk kepada Islam karena tidak ada yang memberinya informasi yang benar tentang Islam. Linor tidak mau bergabung saat ia ngobrol sambil minum teh dengan Yelena. Kalau ketemu Linor, hanya say hello lalu masuk ke kamarnya. Kalau tidak bekerja, Linor lebih asik main musik di kamarnya. Terkadang main piano, tapi lebih sering main biola. Meskipun kamar Linor sudah dibuat kedap suara, tapi sayatan biolanya tetap saja terdengar dari ruang tamu yang merangkap jadi ruang tengah dan ruang makan. Pagi itu adalah subuh ketika Ayas di Moskow. Ia merasa tubuhnya sudah benar-benar bugar. Selesai salat subuh, seperti biasa, ia membaca Al-Quran, zikir, maksurat pagi, dan membaca kitab Muzakarat fi Manazil As-Sadiqin wa Arabbaniyin yang merupakan penjelas dari kalimat-kalimat penuh cahaya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia merasa salat, membaca Al-Quran, zikir, dan membaca buku adalah nutrisi jiwanya yang harus ia jaga betul-betul. Ia tidak mau sedikit pun meninggalkan kebiasaannya wiridan dan berzikir kepada Allah. Ia ingat Ibnu Athaillah, tidak ada yang meninggalkan wirid kecuali orang bodoh. Dengan melanggengkan zikir pada pembuka kegiatan hari, ia berharap Allah senantiasa menjaga jiwa, raga, akal, dan akhlaknya. Ia ingin selalu bersama Allah, ingin selalu mengingat Allah dan diingat oleh Allah. Itulah kenapa setiap pagi ia tidak boleh melupakan 4 hal itu: salat, membaca Al-Quran, zikir, dan membaca buku yang ditulis oleh orang-orang saleh. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya, sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Kata-kata Ibnu Athaillah itu sedemikian kiat tertanam dalam hatinya. Ya, ia telah merancang program hariannya dengan sangat rapi. Tidak hanya harian, bahkan peta hidupnya beberapa tahun pun telah ia rancang sedetail mungkin. Tapi setiap pagi ia merasa harus meminta kekuatan dari Allah
agar dianugerahi hari yang terbaik. Ia hanya merencanakan dan merancang, namun pada akhirnya Aliyah lah yang memutuskan hasilnya. Ayah siap melaksanakan apa yang direncanakannya. Ia harus menemui Profesor Abraham Tomsky hari itu. Ia harus memulai penelitiannya. Kemarin ia sudah sempat berhubungan dengan guru besar sejarah Rusia itu lewat telepon. Profesor Tomsky begitu ramah dan terbuka. Ayah telah berjanji untuk datang menemuinya pukul 10:30 di Universitas Negeri Moskow, atau biasa disingkat MGU. Universitas paling tua dan paling besar di Rusia ini juga sering disebut Universitas Lomonosova. Orang-orang Moskow sangat bangga dengan MGU. Mereka beranggapan tidak ada universitas yang lebih hebat dari MGU di atas muka bumi ini, bahkan Harvard dan Oxford sekalipun. Maka pagi itu, setelah semua zikir dan wiridnya selesai, ia langsung menyiapkan sarapan paginya. Ia beranjak ke dapur yang menyatu dengan ruang tamu. Ia hanya perlu mengolah ikan sardennya dan membuat telur dadar. Nasi sisa tadi malam masih bisa dimakan. Ia harus banyak berhemat. Ketika sedang asik membuat telur dadar, Yelena keluar dari kamarnya. "Wow, kau bisa masak ya? Wah, bikin omelet ya? Ku minta dibuatkan juga kalau boleh." Sapa Yelena sambil menggerak-gerakkan tangannya memutar ke kiri dan ke kanan. "Boleh," jawab ayah kalem. Matanya sama sekali tidak berpindah dari telur yang sedang ia goreng. "Mau keluar hari ini ya?" tanya Yelena sambil terus senam ringan. "Iya, saya harus segera mulai penelitian." Ayah sudah selesai membuat telur dadar yang pertama. Ia langsung membuat yang kedua. Tangannya nampak cukup terampil. Ia sudah biasa membuat telur dadar sejak masih SMP, dan selama kuliah di Madinah dan kuliah S2 di India, ia sering memasak sendiri. Ia cukup menguasai resep membuat beberapa jenis makanan. "Hari ini kau mau kemana?" Yelena mendekat dan berdiri di samping Ayas. "Ke MGU, menemui profesor," jawab ayah sambil menabur sedikit garam di atas omelet yang sedang ia buat. Yelena melihat dengan mata berbinar. Bau omelet itu tercium tajam. "Dari gerakan tanganmu, kau seperti koki yang sudah cukup profesional. Seperti koki di restoran Cina," puji Yelena. "Ah, cuma bikin omelet, apa susahnya? Semua orang juga bisa." "Tidak juga. Temanku Valda sama sekali tidak bisa masak." "Aku yakin bukan tidak bisa masak, tapi dia tidak mau masak." "Mungkin juga. Oh ya, mau naik apa ke MGU?" "Metro saja yang murah. Tahu rutenya?" "Belum. Nanti tanya sama orang. Kalau pertama ke Moskow masih tetap bingung. Atau aku temani saja. Hari ini aku masuk kerja agak sore. Bagaimana?" Ayas diam. Ia tidak bisa menjawab. Mau menjawab ya, berarti akan jalan berdua sama Yelena seperti orang pacaran. Kalau bilang tidak, jujur ia belum tahu Moskow sama sekali. Ia belum pernah keluar dari apartemen itu sejak ia datang. Ia memang bisa bahasa Rusia, tapi tidak lancar benar. Selama ini ia berkomunikasi dengan Yelena lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dan sebenarnya dengan ditemani Yelena, ia bisa bertanya banyak hal ketika di jalan. Ia melihat sesuatu yang perlu ia tanyakan. "Kok diam saja? Bagaimana? Mau ditemani tidak? Biar tidak tersesat," tanya Yelena lagi. Ayas mengangkat omelet yang dari penggorengan dan meletakkannya di piring kecil. "Ah, nanti merepotkan kamu," gumam Ayas. "Sama sekali tidak. Sambil jalan nanti aku beritahu kamu banyak hal tentang metro. Siapa tahu ada gunanya." "Kalau begitu boleh. Ini omeletmu sudah siap." "Terima kasih." Yelena mengambil omelet itu dengan senyum tersungging. Ayah melihat senyum itu. Seketika hatinya bergetar, meskipun ia sudah berusaha menundukkan pandangan. "Ya Allah, lindungilah aku dari buruknya hawa nafsuku," ucap Ayas dalam hati.